Walaupun kita tinggal di Indonesia, kita tinggal di tempat yang jauh, tapi kita harus berdoa ya untuk mereka. Kiranya hati Tuhan, damai sejahtera Tuhan khususnya boleh menemani korban-korban perang yang ada. Oke, kita sudah masuk di bulan Maret, saudara. Today is the 1st of March. Hari ini tepatnya komunitas kita bersama, keluarga kita bersama ini ulang tahun yang ke-6, saudara. Tetapi kita akan rayakan minggu depan, ya. Jadi saudara minggu depan pastikan ada di tempat ini, ajak teman-teman semua, kita mau ngerayain bareng 6th anniversary dari Lifehouse Community, ya. Nah, tapi sebenarnya hari ini tepat loh, ya. Tanggal 1 Maret 2020 dulu kita memulai ibadah kita yang pertama. Baru ibadah 3 kali, kita lockdown. Makanya setiap minggu pertama bulan Maret kita selalu bikin Lifehouse Anniversary. Dan kebetulan tahun ini tepat lagi jatuhnya di tanggal 1 ya. Tapi kita akan mengadakan perayaannya minggu depan. Jadi Bapak Ibu Saudara minggu depan jangan kemana-mana. Minggu depan kita sama-sama nih mau rayain anniversary. Nah Bapak Ibu Saudara, memasuki bulan Maret ini kita akan membahas value yang ada di Lifehouse Community. Kita punya 6 value, saudara ya. Saya enggak bahas semuanya. Nanti coba kita lihat dulu. Lifehouse Community memiliki 6 nilai utama yang membentuk akronim for him, ya. For him itu maksudnya adalah segala sesuatu bagi dia, oleh dia, dan untuk dia. Nah, ke-6 nilai ini yang kita mau hidupi secara komunitas bersama. Yang pertama kan akronimnya for him ya. Yang pertama faithfulness, kesetiaan. Yang kedua obedience, ketaatan. Lanjut. Oke. Yang ketiga realign ya, realign. Realign apa? Our focus to the kingship of Jesus Christ. Nah, hari ini saya akan bahas yang ketiga. Sebab saya rasa saya harus tackle yang ketiga. Nanti pembicara lain bisa membantu untuk membahas yang lain. Tapi yang ketiga memang harus saya kayaknya yang untuk men-tackle ini. Yang keempat, H, holiness. Lalu yang kelima, I, integrity. Yang keenam, M, maturity atau kedewasaan. Nah, jadi kita akan mulai dari yang ketiga dulu, nanti akan ada hamba-hamba Tuhan lain yang membantu menjelaskan kembali nilai-nilai yang lain. Tapi hari ini kita akan bicara tentang realign our focus to the kingship of Jesus Christ, mengembalikan fokus kita kepada kerajaan Kristus. Nah, tentunya ini topik yang sangat luas, tapi saya ingin mengerucut. Kita sudah bicara banyak sekali tentang Kejadian pasal 1. Hari ini saya mau meneruskan, saya mau bicara tentang Kejadian pasal yang kedua. Ini yang belum pernah saya bicarakan secara spesifik di tempat ini. Tapi saya mau awali dengan ini dulu. Persoalan banyak orang Kristen tuh begini. Mereka percaya Allah mengasihi dengan kekal. Tapi tanpa sadar mereka tidak percaya kalau Allah itu memerintah dengan kekal. Saya ulang lagi, mereka percaya Allah mengasihi dengan kekal, tapi mereka suka tidak percaya Allah memerintah dengan kekal. Makanya apa? Outputnya adalah kadangkala hidup kita, hidup orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Allah memerintah secara kekal adalah mereka hidup semaunya. Mereka hanya berhenti pada Allah mengasihi dengan kekal, tapi mereka lupa bahwa ada pemerintahan Allah yang seharusnya berdaulat kekal sampai selama-lamanya, bukan hanya di atas bumi ini, tapi dalam kehidupan kita. Nah, saya mau awali dengan satu ayat dulu sebelum kita nanti ke kitab Kejadian 2. Nanti kita hanya akan baca Kejadian 2, saya jelaskan secara naratif. Tapi kita akan mulai dulu dengan Matius 24 ayat 46. Matius 24 ayat 46. Udah ada di depan dah ayatnya. Matius Ya. 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Yes.
Berkali-kali saya katakan bahwa hidup ini adalah tentang bagaimana kita menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Dan saya sangat memahami begini, bahwa kehendak Tuhan itu bukan satu titik, tapi sebuah perjalanan, sebuah garis. Itu hal yang harus kita kerjakan dan kita cari secara terus-menerus dalam hidup ini. Saya pun terus-menerus tidak pernah berhenti untuk mencari, untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Dan kita tidak bisa berhenti pada satu titik. Dan kita hanya mau pragmatis, hanya mau instan, udah cepetan kasih tahu apa, saya kerjakan. Enggak. Itu seperti kepingan-kepingan puzzle yang terus harus kita susun dalam kehidupan kita. Maka kita perlu tekun mencarinya, kita perlu terus mempelajarinya, kita perlu terus bergumul dengan Tuhan untuk menemukan hal tersebut. Nah, sekarang saya mau kembali lagi kepada narasi Alkitab. Narasi Alkitab sebenarnya begini, bukan manusia dulu loh yang percaya pada Tuhan, tapi Tuhan percaya pada manusia. Nah, ini orang banyak melotot kalau saya ngomong gini, tapi itu narasi Alkitab. Tuhan percaya pada manusia. Percaya di sini bukan percaya menyembah, bukan. Tapi yang pertama gini, Tuhan percayakan dirinya kepada manusia. Makanya gambarnya Tuhan percayakan pada manusia. Jelas itu narasi Alkitab. Yang kedua apa? Tuhan percayakan bumi kepada manusia. Itu narasi Alkitab dan tidak akan bisa dibantah. Kalau kita baca Alkitab dengan kacamata dogmatis, kita akan percaya pertama-tama harus manusia percaya sama Tuhan. Enggak, saya kasih tahu bahwa dalam narasi Alkitab Tuhan percaya manusia duluan. Dia percayakan dirinya, dia percayakan bumi ini untuk manusia. Itu narasi Alkitab. Kenapa Tuhan harus kasih kepercayaan kepada manusia? Tuhan harus percayakan kepada manusia. Sebab begini, perlu ada kepercayaan, baru ada yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab tidak diperlukan kalau tidak ada kepercayaan. Coba kita renungkan dulu itu, ya. Kalau nggak ada kepercayaan, nggak perlu ada tanggung jawab. Perlu ada kepercayaan dulu kan. Saudara mempercayakan sesuatu dulu, baru ada tanggung jawab di balik kepercayaan itu. Makanya Life House Community selalu kita mengajarkan segala sesuatu dengan balance. Pengajaran apapun yang berlebihan pada satu titik, itu akan sangat berbahaya. Pengajaran kasih karunia yang berlebih-lebihan itu sangat berbahaya. Makanya Injil Yohanes bilang Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak stop sampai di situ. Sebab kita tidak bisa hanya kasih, tidak ada hukum. Enggak bisa. Apapun ada aturannya, apapun ada hukumnya. Saudara main bola aja ada garis kok. You have the rule. Main badminton ada net. Semua dalam hidup ini pasti ada batasan. Oke, kita teruskan. Perlu ada kepercayaan, baru ada tanggung jawab. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan percayakan bumi kepada manusia, Tuhan gak percayakan gitu aja. Tuhan kasih the main capitalnya dulu. Tuhan kasih modal yang utama. Modal utamanya adalah keserupaan. Itu jelas. Baiklah kita menjadikan manusia segambar serupa dengan kita, supaya mereka berkuasa. Baru ada tanggung jawab pengelolaan. Kalau orang mau berkuasa tanpa keserupaan, pasti perbudakan. Saya jamin. Berkuasa tanpa keserupaan, perbudakan pasti terjadi. Tapi enggak, Tuhan kasih modal paling utama dulu, keserupaan dengan dirinya. Makanya gini, harta terbesar dalam diri kita adalah keserupaan dengan Kristus. Itu harus kita ingat baik-baik. Harta terbesar kita, itu bukan deposito kita. Bukan batangan emas yang harganya naik terus, enggak. Harta terbesar dalam hidup kita adalah keserupaan dengan Kristus, dan itu perlu kita jaga baik-baik. Nah, sekarang kita masuk dalam Kejadian 2. Kita langsung aja ayat yang ke-4 dan yang ke-5. Sebab lewat keserupaan manusia akan mengelola dan memerintah di bumi. Oke. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi.
Nah, garis bawahi ini, oke? Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Belum ada orang untuk mengusahakan taman. Penciptaan manusia memang untuk mengusahakan bumi. Maka saya pernah tanya, bumi untuk manusia atau manusia untuk bumi? Kalau orang pikir bumi untuk manusia, antroposentris sekali, saudara. Nah, manusia untuk bumi. Sebab jelas narasinya adalah Tuhan menciptakan bumi dulu kan. Baru Tuhan menciptakan manusia untuk mengusahakan bumi. Kemudian bumi Tuhan percayakan kepada manusia. Tuhan mempercayakan manusia itu dirinya sendiri, kemudian bumi untuk dikelola. Jadi penciptaan manusia itu untuk mengusahakan bumi. Ini jelas sekali apa yang kita baca. Lanjut dulu. Ayat 6 dan 7. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jangan percaya pada ajaran-ajaran evolusi manusia keturunan monyet. Saya tidak akan mempercayai itu. Buat saya, hidup kita beda. Karena apa? Kehidupan Allah ada atas pada kita. Itu yang Alkitab katakan. Saya beda dengan monyet. Kenapa? Sebab Tuhan mempercayakan saya sebuah kehidupan. Monyet tidak pernah Tuhan percayakan. Terserah biologi pengen bilang apa. Tapi hidup saya beda karena Tuhan percayakan kehidupan. Tuhan percayakan dirinya. Tuhan percayakan rohnya ada atas kita. Itu yang membuat kehidupan kita beda. Tuhan percayakan gambarnya pada kita. Lanjut ayat yang ke-8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Disitulah ditempatkannya. Nah ini nih kata yang harus saudara bold. Ditempatkannya. This is talking about positioning. Sama-sama bilang posisi. Posisi itu sangat penting. Dalam olahraga, ya, basket misalnya, jelas ada 5 pemain, ada posisi 1 sampai 5. Yang kelima terakhir, center, itu yang paling tinggi. Dalam sepak bola juga semua ada posisi. Dan tidak bisa apa yang namanya salah posisi. Ya. Nah, penempatan atau positioning, ini dia. Kita semua pasti punya penempatan. Kalau kita salah posisi, kita tidak efektif. That's why kita penting untuk mencari positioning kita. Kita sangat penting untuk mencari positioning kita. Tidak ada posisi, tidak bermain. Nah, sebagian saudara ada di posisi sebagai apa? Sebagai dokter, sebagai pengusaha, sebagai apa? Pastikan Anda bermain di posisimu sebaik mungkin. Positioning. Nah, kita mau lihat dulu bahwa Tuhan percayakan Adam ini Taman Eden. Taman Eden jangan saudara samakan dengan taman di belakang rumah saudara. Taman Eden, you close your eyes, minimal 8, 9, 10 negara ada di situ. Itu taman yang sangat luas. Jadi please, Tuhan gak mempercayakan Adam seperti taman di belakang rumah saudara, enggak. Tapi it's a big job. It's a tough job. Ini satu pekerjaan yang sangat berat. Ini pekerjaan yang sangat berat. Tuhan langsung kasih Adam kerjaan, ya. Dan Tuhan kasih penempatan. Nanti ini yang akan kita bahas di kemudian tentang penempatan ini. Baca dulu ayat 9 sampai 16, Indah. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pisok, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Haula, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Ya, terus sampai ayat 14. Nama sungai yang mengalir kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush.
Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Oke, stop dulu. Dari tadi 11 sampai 14, itu Tuhan cuman kasih ini, fasilitas. Sama-sama bilang, fasilitas. Ingat ya, fasilitas. Baru teruskan ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Stop dulu. Untuk mengusaha dan? Memelihara taman itu. Oke, ini dia. 4 years, untuk bertahun-tahun. Saya terus mengajar tentang avad, tentang mengusahakan. Tapi kita lupa ada kata yang kedua. Yaitu memelihara, syamar. Kita selalu sibuk bahas avad, tapi kita nggak pernah bahas apa yang namanya syamar. Padahal sama pentingnya. Avad kita semua sudah tahu. That is Levitical service to God. Itu mengusahakan di situ, itulah ibadahnya Adam. Oke, tapi ada kata yang kedua, memelihara. Memelihara di situ syamar. Syamar itu juga berarti apa? Menjaga. Menjaga. Tadi saya katakan, ada positioning dan kita perlu menjaga hal tersebut. Kenapa kita harus jaga positioning di mana Tuhan tempatkan kita? Dengar baik ini. Ini sebenarnya nanti ada hubungannya dengan gereja. Hidup kita ini kayak gates, pintu gerbang. Alkitab itu bicara banyak sekali tentang pintu gerbang. Bahkan kata gereja yang berasal dari kata eklesia, itu kan, eklesia itu bukan bangunan ada tanda salib, bukan kan? Sebenarnya eklesia itu kan konteksnya pintu gerbang kota. Eklesia itu kan ek dan kaleo, sekumpulan orang yang dipanggil keluar untuk duduk di pintu gerbang kota, untuk memutuskan nasib kotanya. Itu pengertian kata eklesia yang kemudian jadi gereja. Tapi the concept is pintu gerbang. Kenapa pintu gerbang itu begitu penting? Sebab gini, kerajaan Allah memerlukan gates, memerlukan pintu gerbang supaya kerajaan Allah bisa dimanifestasikan di bumi ini. But on the other hand, dengar begini, kerajaan kegelapan juga membutuhkan gates untuk dimanifestasikan kehendak kegelapan di bumi ini. Pertempuran kita sebenarnya memang adanya di gates. That's why kita sangat penting ketika Tuhan tempatkan kita di gates, lalu kita menjaga gates tersebut. Saudara ditempatkan sebagai apa? Saudara ditempatkan sebagai pengusaha misalnya. Anda ada di gates bisnis itu. Dan ada pengusaha-pengusaha lain yang gak kenal Tuhan. Iblis mau pakai dia juga. Supaya kehendak kegelapan termanifestasi lewat dia. Bayangkan sekarang. Kalau pengusaha Kristen bertindaknya dengan cara kegelapan. Bagaimana kerajaan Allah bisa dimanifestasikan? Bagaimana kita bisa bertindak sebagai pelaksana kehendak Tuhan? Saudara paham maksud saya? Saudara ditempatkan sebagai apa? Lawyer, dokter, profesional, atlet, apapun itu. Itu adalah sebuah gates yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita memanifestasikan kehendak Allah. Dan itu akan sangat mustahil kalau kita tidak hidup dalam keserupaan dengan Kristus. It's impossible untuk kita bisa memanifestasikan kerajaan Allah di gates di mana Tuhan taruh kita. And it is very important dan kita perlu, saudara, kita sangat perlu untuk menjaga hal ini. Yang Tuhan tadi berikan semua fasilitas, saudara. Nah, yang penting ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Oke, lalu Tuhan Allah memberi perintah, sama-sama bilang perintah. Ada positioning, ada penjagaan, sekarang ada apa? Perintah. Perintah ini sangat penting. Ayat 11 sampai 14 itu hanya fasilitas. Dengar baik. Tidak ada fasilitas, kita tetap bisa hidup. Tapi kita perlu yang namanya perintah. Kenapa? Perintah itu kepercayaan.
Perintah itu kepercayaan. Jenderal tanpa surat perintah sama dengan tidak ada kepercayaan. Saudara pernah dengar istilah jenderal non-job? Punya bintang, tapi nggak ada surat perintah. Dia duduk-duduk aja di kantor. Nah, itu jenderal non-job. Bintangnya punya, tapi dia nggak punya tugas. Dia nggak punya perintah. Maka perintah itu kepercayaan. Perintah itu untuk functioning authority. Ya, itu untuk functional authority. Perintah itu is to empower function. Bagi saya, surat perintah kerajaan buat saya adalah mengajarkan Injil kerajaan kepada bangsa-bangsa. Surat perintah itu yang akan membawa saya pergi kemana saja. Surat perintah saya bukan kartu kependetaan dari denominasi JKI, bukan. Surat perintah saya ketika saya melayani Tuhan sejak saya muda, itu bukan kartu kependetaan dari sinode, bukan. Surat perintah saya dari kerajaan Allah. Dan surat perintah yang akan membawa kita ke gates-gates di mana Tuhan taruh kita. Dengar baik ini. Kalau saudara ada di gates di mana saudara berada, itu surat perintah kerajaan Allah. Manfaatkan itu. Itu satu kepercayaan yang Tuhan kasih buat saudara. Saudara pikir saudara bisa ada di satu kantor dengan jabatan tertentu, itu kebetulankah? Itu surat perintah kerajaan yang saudara perlu jaga. Itu kepercayaan yang saudara perlu jaga. Kalau saudara bisa ketemu dengan banyak pejabat, saudara pikir itu bukan surat perintah kerajaan? Itu juga surat perintah kerajaan. Nah, di mana kalau saudara jaga itu? Ini dia. Eklesia tidak bicara untuk ambisi merebut kekuasaan, tidak. Tetapi kita bisa menyuarakan kenabian. Kita bisa menyuarakan kehendak Tuhan di gates-gates di mana Tuhan tempatkan kita. Tapi kita mustahil untuk menyuarakan apa yang menjadi hatinya Tuhan kalau kita hidup sama seperti orang-orang dunia. This is the thing that we have to understand. Ini hal yang kita perlu renungkan baik-baik. Apapun pekerjaan saudara, apapun yang saudara lakukan, itu ada surat perintah kerajaan. Di mana saudara hanya bisa maksimal kalau saudara jalani itu dalam keserupaan. Baru itu bisa menjadi manifestasi kerajaan Allah dalam hidup kita. Di titik itulah kita bisa belajar menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Orang yang menolak kerajaan tidak punya perintah, hanya hidup dalam romans. Perintah itu selalu saya bilang seperti ini. Seperti rel lah saudara. Seperti rel kereta. Ya, supaya kita bisa berjalan di dalamnya. Saudara pernah naik bus? Pasti pernah ya. Ada yang belum pernah naik bus? Naiklah, bagus loh. Saya bangga jadi orang Indonesia punya bus. Ya, saking kencengnya itu gelas ditaruh juga airnya tidak tumpah. Tapi dengar baik, bus yang begitu kenceng hanya bisa jalan kalau di atas rel itu, percayalah. Kalau saudara tidak kasih rel, bus itu nggak bisa jalan. Nah, perintah itu rel. Supaya kita bisa berjalan di dalamnya. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini simple aja. Ada yang tanya sama saya, itu pohon beneran atau pohon figuratif? Udah. Saya nggak tahu dan nggak mau tahu juga sih. Tapi yang saya tahu gini, pohon itu batas. Manusia itu ada batasnya. Itu udah pasti. Negara pun punya batasan. Kita itu pasti punya batasan. Pohon adalah batasan yang Tuhan kasih untuk manusia. Dalam perintah itu ada batasan. Ayat 18 dah. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, stop. Ini bukan ayat kawin mengawinkan, oke? Saya udah sering katakan ini. Ini bukan ayat kawin mengawinkan, sekalipun ayat ini terbanyak ada di undangan kawin memang. Tapi ini bukan ayat kawin mengawinkan.
Ini ayat bahwa manusia nggak bisa hidup seorang diri, you need a community. Tuhan percayakan satu lagi sama manusia di sini. Setelah Tuhan percayakan bumi, Tuhan percayakan macam-macam, sekarang Tuhan percayakan yang namanya hubungan. Hargai hubungan. Hubungan itu kepercayaan loh. Yes. Tuhan percayakan hubungan untuk manusia. Relationship. Makanya gini, setting kerajaan Allah itu nggak pernah Superman, tapi super team. Kita nggak bisa sendiri. Ya. Kita tidak bisa one man show. Settingnya Tuhan itu teamwork. Makanya Tuhan percayakan apa yang namanya hubungan. Ya, hargai, jaga itu. Semua yang Tuhan percayakan sama kita, kita perlu jaga. Makanya perpisahan Paulus kepada penatua di Efesus, kalau saudara baca di Kisah Rasul 20, apa? Jaga dirimu, jaga kawanan domba Allah. Memang kita perlu syamar, memang kita perlu menjaga. Apapun yang Tuhan percayakan sama kita, kita perlu jaga itu. Dan hubungan kita perlu jaga. Selalu berpikir tim, jangan one man show. Ayat 19, ini menarik. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Ya. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Oke, stop. Tuhan percayakan lagi sama manusia, ini yang penting. Kemudian, yang Tuhan percayakan sama manusia adalah ability to distinguish. Kemampuan untuk mengidentifikasi. Waktu manusia kasih nama satu-satu, Tuhan percayakan kepada manusia ini kemampuan untuk mengidentifikasi sesuatu. Dengar baik, dosa membunuh kemampuan identifikasi itu. Kemampuan identifikasi ini mahal. Kemampuan identifikasi itu sangat penting. Saya tanya sekarang, kenapa saudara ke dokter? Saudara cari obat? Bukan, saudara cari obat. Itu di apotik, percayalah. Ya enggak? Kenapa saudara ke dokter? Kita mau diidentifikasi apa penyakit kita. Kalau sudah diidentify, baru kita ke apotik cari obatnya. Kemampuan to identify itu mahal. Dan sebenarnya Tuhan kasih itu buat manusia. Makanya saya percaya sebenarnya semua masalah itu jawabannya sudah ada di alam. Cuman manusia perlu mengidentifikasi saja, perlu menemukan. Bahkan saya mempercayai kalau penyakit itu obatnya ada di alam. Ya. Itu bukan hal yang aneh. Cuman kita belum menemukan semuanya saja. Ya. Kemampuan identify itu harta. Orang yang bisa memecahkan masalah itu adalah kemampuan identifikasi. Karunia kenabian itu adalah kemampuan identifikasi. Nah, tadi saya katakan dosa membunuh kemampuan identifikasi dalam diri kita. Tapi dalam Yesus harusnya kita menemukan yang namanya ini, jalan keluar. Jalan keluar itu kemampuan untuk identifikasi. Makanya kalau saya percaya gini, waktu firman Tuhan bilang, kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan, itu tuh sebenarnya bagian dari kemampuan identifikasi. Saudara bisa beres dengan urusanmu, bisa beres dengan pergumulanmu, dengan Anda menemukan Tuhan. Tapi banyak yang perlu dibantu memang. Kalau perlu dibantu cari psikolog ya harus bayar mahal. Gitu aja kan. Tapi sebenarnya apa? Kita kan membutuhkan pertolongan untuk orang bantu mengidentifikasi kan. That's ability to identify. Dan itu sebenarnya Tuhan percayakan sama manusia dan manusia punya loh kemampuan itu. Oke. Bagian terakhir ayat 21-24. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya
lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ya. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Okay. This is the power of unity. Selalu saya bilang gini, ketika Tuhan percayakan hubungan, yang paling mahal, dengar baik ini, yang paling mahal adalah hubungan suami istri. Kenapa? Sebab di hubungan suami istri itu, Tuhan mempercayakan gambarnya. Keturunan ilahi lahir dari sana. Dalam hubungan suami istri itu, Tuhan mempercayakan replikasi gambarnya. Maka itu hal yang sangat luar biasa. Dalam hubungan suami istri, Tuhan mempercayakan kuasanya, wajahnya, semuanya. Jaga keluargamu baik-baik. Maka kita tidak bosan-bosan mengingatkan, jangan sampai kita hebat di luar, kita kalah di keluarga. Dengar baik, kalau kita kalah di keluarga, bagi kita kalah di area yang lain. Percuma Anda punya bisnis hebat, Anda punya kekayaan yang berlimpah, tapi kita kalah di keluarga, selesai. Itu hal yang sangat menyedihkan. Jaga keluargamu. Jaga keluargamu. Saya mau akhiri dengan ini. Dan saya rasa it's good untuk share. Dan saya rasa saya perlu mengingatkan akan hal ini juga. Waktu di Komsel kemarin hari Jumat, kita ada dalam satu pembahasan. Ya, pembahasannya tuh gini. Kenapa ya anak-anak kita yang di ruangan sebelah, yang di ruangan katalis, itu banyak kalau lagi praise and worship, main handphone, bengong. Kok nggak bisa ya ikut nyembah? Di sini ada nggak yang lagi penyembahan bengong? Atau pas lagi praise and worship bengong aja diem? Ada. Saya tahu ada. Tapi nggak banyak. Kebanyakan Anda ikut menyembah Tuhan. Ada nggak yang pas khotbah bengong? Ada juga, tapi nggak banyak. Kebanyakan saudara menyimak. Tapi kalau saya mesti akui, kalau di ruangan sebelah, terutama yang usianya masih kecil-kecil, ya, itu waktu dibagiin firman bengong. Ada yang bengong, tidak semua ya, again. Bengong, ada yang main HP. Kalau praise and worship bengong. Kok nggak bisa ikut nyanyi, ikut apa? Saya bilang, solusinya itu, ya oke, kita bisa menghimbau. Adik-adik, jangan main handphone ya. Oke, handphone ditaruh, apakah dia akan menyembah Tuhan? Enggak juga sih. Tetap akan bengong. No. Because ini, persoalannya di mana coba? Saya bilang gini, menurut saya, the root-nya, saya tuh tidak suka melihat persoalan tuh daun-daunnya gitu loh. Potong daun juga kalau akarnya nggak ditemukan ya nongol lagi daunnya. Simple, akarnya adalah mereka belum mengalami apa yang namanya ini personal encounter with God. Akarnya di situ. Kalau orang udah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, Anda nggak perlu suruh dia waktu sesi penyembahan, ayo kita nyembah Tuhan. Dia udah nyembah Tuhan otomatis. Karena ketika dia dengar, tadi apa? Dari dalam hatiku, apa? Gimana? Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kalau saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara pas ngomong kayak gitu aja tuh masuk langsung. Tapi kalau saudara belum ketemu Tuhan secara pribadi, apa sih nih? Loh, iya nggak? Akarnya di situ. Nah, sekarang gini. Ini pergumulan kita bersama. Ini pasti pergumulan banyak Bapak Ibu juga. Jangan-jangan ada Bapak Ibu anaknya yang udah gede bangkotan juga belum ketemu Tuhan. Ada loh. Itu lebih stres lagi. Memang memperkenalkan Tuhan itu lebih gampang ke
anak-anak yang masih kecil. Nah sekarang, what we have to do? Ini yang perlu saya titip pesan. Ini nih bagian dari syamar untuk menjaga keluarga yang Tuhan percayakan sama kita. Kita perlu untuk menceritakan tentang pengalaman kita dengan Tuhan kepada anak-anak kita sejak dia masih kecil. Ini perlu. Saya tidak tahu, tapi saya harap ini jadi refleksi buat kita. Apakah kita hanya menyerahkan ke sekolah minggu, ke katalis, udah lu belajar tentang Tuhan, tunggu hari Minggu ya, jam 10 pagi ya. Nih, papa mama titipin. Apa itu? Atau kita actively. Dengar, gereja ini cuma urusan 2 jam. What about the other 168 jam yang lain? Apakah kita sebagai orang tua, kita berperan untuk membawa pengenalan akan Tuhan kepada anak-anak kita? Kenapa saya bilang ini penting? Yes, ini penting banget. Saudara, sebagai orang tua, kita itu dalam tanda petik hanya bisa kasih fasilitas. Sampai mengenal Tuhan pun kita hanya bisa kasih fasilitas pengenalan akan Tuhan. Tapi yang harus ketemu dengan Tuhan secara pribadi, itu harus dia sendiri. Itu harus anak itu sendiri. Kita hanya bisa kasih fasilitasnya. Fasilitasnya apa? Salah satunya kita ajar mereka ibadah. Kita ajak mereka ibadah. Itu bentuk fasilitas supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Tapi mereka akan lebih gampang lagi untuk menemukan itu kalau fasilitasnya dari kecil kita menceritakan bukan hanya cerita yang ada di Alkitab, tapi bagaimana Tuhan berjalan dengan kita. In every single aspect. Coba kita renungkan gini, jangan-jangan kita suka cerita sih tentang dulu, tapi kalau kita cerita ujungnya adalah hebatnya kita. Dulu papa gini-gini, tuh hebat kan papa? Gak gitu lagi ceritanya. Loh, dulu mama gini loh, tuh mama aja bisa, masa kamu gak bisa? Tapi kita tidak pernah kasih tahu anak-anak kita, kita ada di titik ini, Tuhan tolong begini. Saudara tahu rahasia bangsa Israel? Bangsa Israel untuk di zaman Raja Daud gitu, saudara pikir punya Alkitab kayak kita apa? Enggak ada. Tapi lihat doa mereka selalu. Mereka selalu bilangnya apa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu enggak ada Alkitab, Pak. Enggak ada. Yang ada adalah cerita bagaimana Allah berjalan bersama Abraham, Allah berjalan sama Ishak, Allah berjalan sama Yakub. Itu yang diturunkan jadi cerita pengenalan akan Allah. Bahkan itu kemudian menjadi liturgi dalam ibadah mereka. Makanya kalau kita perjamuan kudus, sebenarnya perjamuan kudus kita atau perjamuan terakhir Tuhan Yesus sama perjamuan Paskah orang Israel itu ketiplek. Cuman pemaknaannya yang diganti sama Tuhan Yesus. Kalau perjamuan Paskah Israel, ini nih saya cerita dikit supaya saudara tahu bagaimana mereka itu terus berusaha menceritakan kepada keturunannya bagaimana Tuhan berjalan sama mereka. Makanya di perjamuan Paskah itu ada sayur pahit. Itu melambangkan perbudakan dulu di Mesir yang sangat pahit. Di tengah sayur pahit itu ada saus manis yang melambangkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun ada pengharapan. Lalu disediakan tulang domba yang utuh yang tidak boleh diremukan. Itu menandakan akan adanya pembebasan. Makanya Tuhan Yesus pas disalib tulang rusuknya tidak dipatahkan. Itu kan penggenapan dari nubuatan itu. Tapi yang paling keren, nanti ada anak-anak di perjamuan Paskah itu yang bertanya sama pemimpin perjamuan Paskah. Apa yang membedakan malam ini dengan malam-malam yang lainnya? Pemimpin perjamuan Paskah, biasanya ayah, akan berkata gini.
inilah malam di mana Tuhan dengan kekuatan tangannya membebaskan nenek moyang kita dari perbudakan di Mesir. Sekalipun kita punya banyak hikmat dan kekayaan, tapi tidak ada cerita yang lebih hebat melebihi cerita ini. Cerita Paskah maksudnya. Itu untuk apa? Mereka terus menceritakan pengalaman iman, pengenalan mereka berjalan sama Tuhan. Itu yang diteruskan, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan itu yang harusnya kita kerjakan. Saudara bisa main sama anak tuh bagus, itu harus. Bisa ajak anak-anak jalan-jalan, itu bagus, itu harus. Kalau saudara mampu, gak masalah itu. Tapi jangan sampai kita lupa menceritakan how you walk with God. Kalau saudara terus-menerus menceritakan bagaimana saudara berjalan sama Tuhan, sejak dia masih kecil, itu akan tertanam di alam bawah sadar dia. Dan ketika dia beranjak dewasa, dia pun akan berusaha menemukan, aku mau berjalan dengan Tuhan yang berjalan sama papaku. Tapi kalau kita gak pernah ngajarin ini ke anak-anak kita, terus kita tiba-tiba mau simsalabim, ya bukannya gak bisa sih Tuhan menjumpai dia, bisa aja. Tapi PR-nya jalannya lebih panjang pasti. Maka perenungan kita paling pertama, sebagai orang tua, apakah kita serius terus menceritakan bagaimana kita berjalan sama Tuhan kepada anak-anak kita? Dan itu sangat penting, saudara. Kita tidak bisa bersama dengan anak-anak kita terus-menerus, ya kan? Gedean dikit kita kirim keluar. Kalau enggak, kemungkinan besar kita meninggal duluan. Kita enggak akan bisa jagain dia 24 jam terus-menerus. Ada di satu titik, dia harus berjalan sama Tuhan sendiri. Tanpa kita. Dan itu PR kita. We work on it. We work on it. Saya tadi ngobrol sama ketua Katalis, Jose. Kita mau nih anak-anak kita ketemu sama Tuhan secara pribadi. Kita bisa kasih aturan ini, itu. Tapi kalau dia gak ketemu sama Tuhan secara pribadi, ya gak bisa. Kalau saudara sudah ketemu Tuhan secara pribadi, itu ada lagu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Itu saudara langsung dari hati saudara, karena itu memang luapan hatimu. Anda akan gampang tune in langsung. Tapi kalau saudara gak ketemu Tuhan, ngapain gue kenal? Ya enggak? Dan ini merupakan syamar yang kita harus jaga, yang Tuhan udah percayakan sama kita. Sehingga bukan hanya kita saja yang mengenal Tuhan, tapi anak cucu kita yang ada di sebelah juga bisa mengenal Tuhan. Tidak mudah sih, saya tahu guru-guru sekolah minggu berusaha berjuang dengan berbagai cara supaya atraktif, supaya anak-anak bisa nyimak. Itu pun kalau semuanya nyimak. Coba aja saudara jadi guru sekolah minggu, gampang emang. Ada yang mau coba? Nanti daftar. No, supaya saudara tahu bahwa mereka pun struggling loh. It's hard, bukannya gampang. Saya percaya anugerah Tuhan kalau mereka bisa dengan passionate untuk mengajar di anak-anak kecil. Tidak gampang. Tapi kenapa itu tetap dilakukan? Sebab satu, mereka punya passion supaya anak-anak ini mengenal Tuhan. Nah, harusnya passion yang paling gede itu bukan guru sekolah minggu. Kita orang tuanya yang harus punya passion paling gede, punya beban paling gede. Anakku harus mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, ceritakan pengalaman pribadimu. Yang repot apa? Kalau sebagai orang tua, dia sendiri gak berjalan sama Tuhan. Nah, ini susah. Ini yang susah. Makanya, yuk, harus dari kita jaga. Yang Tuhan kasih sama kita itu kepercayaan. Hubungan suami istri itu kepercayaan. Pekerjaan itu kepercayaan. Semua kepercayaan yang Tuhan kasih itu gates. Di mana di gates itu kita harus memanifestasikan kehendak Tuhan di sana. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita.